Kemarin sempat kita withdraw di Aster dengan keluar dengan 2.300-an gitu ya. Dan sampai ada orang tanya gitu, "Bang, gimana? Aster TP-nya nggak naik ya, nggak sampai di target TP gitu. Jadi gimana, apa kelanjutannya karena Asternya tidak naik?" Nah, tapi di sini kita melihat kalau setelah kita kena SL Plus, saya sudah bikin kontennya yang sebelumnya ya. Terus Asternya sempat naik ke area 2,5. Berarti kalau kita tahan dan tidak kena SL Plus dan kita tidak keluar, berarti kita mungkin akan mendapatkan keluar atau uang saldo portofolio terakhirnya itu di angka 3.000, hampir 3.500 gitu ya. Jadi kita kehilangan sekitaran 1.000-an, tapi kehilangan bukan loss ya, kehilangan profit gitu ya, 1.000 lebih yang kita kehilangan profit. Nah, tetapi dengan alasan teknikal dan alasan juga saya sebagai seorang mentor di dalam komunitas gitu, saya memperingatkan anggota komunitas untuk hati-hati. Di konten sebelumnya saya sudah tunjukkan ya, kalau yang baru pertama kali datang, lihat di konten sebelumnya tentang series Aster di dalam kanal Bitcoin Goceng ini. Silahkan lihat, saya bikin series Asternya, dan di sebelumnya saya sudah bilang bahwa hati-hati karena nanti akan ada koreksi bla 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 dan bla bla bla. Dan tidak mungkin saya sebagai orang yang ngajar dan saya tidak melakukan. Di semua yang kami trade adalah semua yang kami call, semua yang kami bagikan, kami sharing, itu yang kami entry termasuk saya sendiri. Jadi tidak ada yang kayak ngajak tapi nggak lakukan gitu, ataupun sebaliknya gitu. Jadi pada saat ngajak sampai udah rugi biarin gitu, nggak. Kami memitigasi risiko. Dikarenakan kalau misalnya dilihat dari technical analysis yang di Aster ya, untuk di sini itu dia ada membentuk yang namanya descending triangle waktu itu momen waktu itu dia membentuk descending triangle di sini. Nah, dikarenakan pattern seperti ini ya, ini yang membuat saya calls di dalam grup hati-hati karena bisa-bisa dia koreksi jika dia jebol gitu ya. Dan harusnya dengan berdasarkan technical analysis dan pattern yang terjadi seperti ini, harusnya Asternya jebol ke bawah gitu ya, pada saat dia breakout dan closing. Tapi ternyata tidak, dia hanya fake breakout ya istilahnya ya, dia hanya keluar sedikit dan akhirnya rebound, bounce back ke atas. Malah justru sekarang membentuk triangle pattern yang baru ya. Dan itu sudah saya bagikan juga di dalam internal. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau ada yang bingung nih apa gitu, tenang, nonton video ini sampai habis, nanti saya akan bagikan gimana tuh kita ngambil point of interestnya. Akhirnya saya berada di area, menunggu di area 1,7 gitu ya, karena membentuk apa yang baru gitu ya. Nah, buat bagi yang pertama kali datang ya di kanal ini dan berpikir kami ini apa, kami ngapain gitu ya, kami ini channel apa gitu, selamat datang di Bitcoin Goceng. Kami adalah kanal yang melatih orang untuk bertransaksi dunia kripto gitu, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Jadi kami tidak keren-keren ya kayak yang lain gitu, kayak Raya, orang hebat gitu. Enggak, saya juga bukan influencer, enggak ada yang kenal saya gitu. Anggota kami di Discord itu gratis ya, silakan gabung di Discord di bawah, gratis, klik link di bawah. Isinya Discord enggak terlalu banyak, hanya 200-an orang. Kami punya VIP juga grup yang dimana notabene ibaratnya kamu bayar waktu saya lah untuk melatih lebih gitu ya, ngajarin dari nol, ngajarin detail gitu ya. Terus ada rekaman materinya. Dan mungkin iklannya seperti ini ya. Kelas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Ya, ada ada pengulangan materi. Jadi di VIP kami melakukan pengulangan materi bagi orang yang belum mengerti, jadi bantu sampai mengerti. Dan ada juga rekaman belajar. Nah, effortnya akan lebih lelah tentunya ya. Saya ngajar dan saya rasa wajar-wajar saja untuk saya ngejual akan tenaga saya ya. Wah, jualan kelas nggak apa-apa. Sulianto tuh profit puluhan miliar tetap jualan gitu. Akademi kripto, you name it lah, siapa influencer besar kripto yang nggak jualan gitu, atau orang-orang yang buat kelas. Dan saya rasa ada esensi lebih daripada sekedar hanya membeli kelas atau menjual kelas, tetapi Anda punya keseriusan belajar. Dan terlepas dari itu semua, kalau memang ternyata Anda datang ke sini dan tidak memuaskan ekspektasi Anda, baik dari series token Aster ini atau konten saya yang lain di dalam kanal Bitcoin Goceng, silakan di visit. Minta maaf, itu adalah kekurangan saya, dan silakan cari di kanal yang lain. Tapi apa yang kami mengerti, kami tahu, itu yang kami bagikan, dan yang kami bagikan itu yang kami trade ya. Di dalam Discord setiap tim kami yang kami bagikan itu yang kami masuk posisi, dan bahkan PNL kami bagikan gitu.
Kami bahkan pernah bikin series yang namanya Life Journey yang mungkin bagi beberapa orang yang di member gratis gitu ya. Dan Life Journey itu akunnya akan saya lanjutkan lagi ya, karena kemarin saya trade dengan akun pribadi, ini dilupain gitu ya. Dan sekarang kita akan lanjut dengan konten yang baru. Jadi kalau boleh silakan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin saya akan bikin akun benar-benar dari nol. Nama akunnya saya namain Bitcoin Goceng maybe ya. Terus kita lihat dari uang berapa bisa berapa, dan semuanya 100% semuanya itu semua yang kami call dalam Discord itu yang akan kami trade, dan itu terbuka semua termasuk konten-konten yang kami buat. Oke? Nah, sekarang untuk token Aster apa yang saya lakukan adalah saya menunggu tentu di harga ini, dan kenapa harga ini bisa keluar nanti saya akan jelaskan bagaimana bisa angka ini keluar gitu ya. Dan ini buktinya, jadi setelah withdraw ya. Jadi kemana setelah withdraw? Saya ke checks ya, checks Bitget ya. Not financial advice at all. Jadi jangan sampai kayak ada yang ngecuping gitu bilang, oh berarti dia rekom untuk masuk buka DEX Aster. Silakan, you can find your own comfortable DEX ya, decentralized exchange, apapun yang kalian suka. Mau Aster, Hyperliquid, whatever lah ya. Silakan cari sendiri. Begitu juga checks ya, centralized exchange yang kalian mau cari bebas. Mau Bitget, mau apapun ya, centralized exchange yang di luar, atau Anda hanya bertransaksi centralized exchange yang ada di Indonesia yang lebih safety menurut Anda, karena kalau di Indonesia dia terdaftar terregulasi oleh pemerintah Indonesia. Dan saya tentunya kalau pada saat pencairan tentu akan menggunakan checks ya, lokal, karena uang yang saya transaksi luar saya kirimkan ke wallet saya yang ada di centralized exchange di Indonesia dan dicairkan ke rekening saya. Supaya apa? Supaya saya juga berkontribusi terhadap negara ini dalam membayar pajak. Asik. Karena itu kan langsung dipotong pajaknya ya Pak. Oke, kita lihat di sini. Aster yang saya punya sekarang, saya kemarin ya, saya setelah pindah dari situ tarik profitnya dan kita bikin konten fun-fun saja di dalam checks lokal Bitget gitu ya. Saya masuk di 17. Ini lihat ya, PNL-nya ada XPL, ada NOM ya gitu ya. Ini 179, kita profit ya nggak banyak, hanya $24. Terus kita ini ada Hyperliquid ya, ini nggak usah, perhatikan aja yang Aster aja ya gitu ya. Terus yang paling terakhir adalah di 18127. Ya, profit $54 ya gitu ya. Di dalam private community tuh kalau di yang gabung VIP, saya call di dalam VIP, kita masuk tembak dengan harga sekian. Dan sekarang untuk status sekarang Asternya ini lihat, perhatikan ya. Kita masih kebuka posisi. Ini akun Life Journey. Life Journey itu adalah akun yang saya nge-trade. Ini sudah banyak nanti saya akan bikin sesi khusus gitu ya. Series Life Journey account ya. Jadi account Life Journey itu yang saya buat dari uang 2 juta sekian, hampir 3 juta gitu, sampai menjadi 16 juta sekian, bahkan sempat menyentuh angka 20 juta gitu ya. Nah ini tidak tipu-tipu gitu. Mungkin nggak tahu ya, kalau ada mentor lain yang lebih sakti dari saya nggak apa-apa, itu sudah pasti mereka lebih hebat ya. Tapi ini yang saya punya, saya catat semua rekamannya, jurnalnya ada di dalam VIP, mereka bisa lihat, tanya. Dan kalau Anda bergabung di situ merasa kayak apa emang bener ini atau bohong, tanyalah orang-orang yang di dalam gitu ya. Jadi saya buka aja, ini adalah akun main-main ya, akun konten. Nah, terus kita open orders nih, ada limit orders. Nah, lihat Aster kita limit di harga 1.7032 gitu ya. Sama seperti ini ya. 1.0732 itu saya limit order untuk Aster. Nah, saya nunggu dengan nominal 534 Aster atau sekitaran ya mungkin itu sekitaran $400 something gitu ya. Itu tidak terlalu banyak, hanya yang penting fun saja. $400 untuk tembak dengan leverage kali 2 gitu ya. Saya ini sih nggak ada leverage-nya, kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Saya open long leverage, kalau di versi website nggak kelihatan ya leverage-nya. Ya, karena kita di dalam di dalam aplikasi ya. Kalau saya kirimkan ke dalam grup, nah itu leverage kali 2 saja. Saya nggak banyak-banyak. Dan nah ini seperti ini, saya wait long di sini untuk token Aster. Dan kayaknya akun ini akun ini kan saya bikin konten untuk Life Journey, everything about the future trade, yang seperti saya call dalam grup, itu yang saya juga trade di sini. Saya posting tapi supaya semua orang bisa ngeliat gitu ya. Jadi jangan sampai ada tipu-tipu lah gitu ya. Zaman sekarang tuh orang-orang udah mulai nggak tahu ya kalau Anda masih termakan akan hal itu gitu. Tapi most of orang-orang yang masuk dalam market yang benar-benar ngerti gitu, yang tujuannya adalah pengen belajar, pengen serius, pengen pinter, ya pengen profit udah pasti ya. Tapi
profit dalam konteks dari hasil kepintarannya dia dan akhirnya menjadi profit, bukan karena hanya pengen kaya dengan cepat, ini easy money, punya mental judi, bukan. Kalau orang-orang yang benar-benar seperti tadi yang saya bilang, mereka mungkin sudah tidak termasuk orang yang masuk ke tempat saya ya, sudah pasti, karena mereka sudah tidak melihat era flexing, era di mana orang yang ngajarin dunia capital market gitu, atau orang yang membrandingkan dirinya adalah, saya nggak bilang orang yang branding itu salah ya, ingat ya, jangan sampai dicuping gitu. Saya nggak bilang itu salah, tapi orang yang membrandingkan dirinya adalah orang yang kaya raya dari market gitu ya, punya mobil sport, punya begini begitu dan lain sebagainya. Saya rasa itu tidak salah. Karena jika memang hasilnya itu dari situ, itu hak-haknya mereka gitu ya. Itu hak mereka. Tetapi untuk yang lebih intelektual, lebih tinggi mungkin ya, mereka udah nggak ngelihat itu lagi, karena mereka akan ngelihat, oke, coba open portofolio transaksimu. Coba saya lihat kamu nge-trade-nya seperti apa. Kamu analisa kognitifnya seperti apa gitu. Kamu menarik kesimpulan harganya di sini kenapa? Apa gitu. Jadi banyak mempertanyakan. Nah, tapi kalau yang instant and easy money mungkin akan lebih gampang seperti itu. Dan kenapa saya nggak buat? Ya tentunya karena saya tidak berhasil dari trading untuk bisa beli mobil sport gitu. Sesimpel itu gitu. Saya tidak orang yang, saya realistis saja ya. Apa yang saya punya itu yang saya berhasil. Apa yang kenal, kalau apalagi yang tinggal di kota saya dan kenal saya secara pribadi, saya di tempat saya di kota saya ya cukup dikenal lah, nggak terkenal tapi cukup dikenal gitu ya. Nah, silakan visit Instagram saya ada, informasi saya ada, orang kenal, bahkan beberapa dari mereka tahu rumah saya gitu, tahu istri saya, anak saya gitu. Jadi kayak informasi saya terbuka di publik gitu ya. Jadi kalau datang ke Bitcoin Goceng, visit di profile, lihat di situ saya pin mini profile tentang saya. Jadi artinya saya benar-benar berfokuskan kepada edukasi, khususnya misalnya saya bikin series Aster nih, ngapain sih harus bikin series ini supaya orang tahu gitu. Nah terus Aster misalnya waktu saya lihat di cuplikan di TikTok ya, mereka posting bahwa Akademi Kripto misalnya, mereka call Aster di 0,6 gitu ya, seperti itu. Suli and the gang gitu call di 0,1 gitu, 0,1 gitu. Kami nggak jauh-jauh amat, saya masuk Aster di 0,4, silakan lihat gitu ya. Di video, di series kita 0,4. Berarti at least secara kesombongan gitu ya, kita lebih dulu daripada Akademi Kripto. Tapi bukan berarti kami lebih baik lah gitu ya. Saya call di dalam community itu sekitaran 0,3 gitu. Subuh-subuh setelah The Fed, Opa Jerome Powell pengumuman, JZ nge-tweet dan and then Aster bisa dibeli waktu subuh-subuh waktu itu ya, kira-kira seperti itu. Dan waktu itu masuk ke dalam aplikasinya di di iPhone kan belum bisa gitu ya waktunya. Jadi harus pakai aplikasi third party dari Airflight ya, Airflight atau apa nama aplikasinya, itu kayak installing di situ. Kalau di Android langsung bisa. Dan kita langsung ngecari tracking tokennya beli di mana and then kita masuk. As simple as that, kali 4 dari apa yang kita masuk dan video seriesnya ada. Jadi sesimpel itu, nggak perlu terlalu ribet, nggak perlu terlalu kompleks, nggak perlu terlalu ekspektasi tinggi gitu. Saya bukan orang yang kaya raya dan wah saya terlahir sukses dari trading, kagak. Tapi kalau untuk trading saya tahu, saya bisa ngajari, saya bisa bagikan apa yang saya tahu, dan saya bisa tunjukkan hasil apa yang saya dapat. Sesimpel itu. Oke, ya saya akan tutup dengan Aster. Kenapa saya memilih di angka 1.732 ya? Nanti sebentar bisa bergeser sedikit, tapi setidaknya ini. Oke, nah itu ditarik dari pertama ya. Kalau saya clear dulu ya, hilangkan semua gambar. Kita lihat token Aster sekarang dengan pola yang dia punya, dengan pattern. Kalau saya daily kan masih terlalu kecil ya untuk narik patternnya, mendingan ke H4 bisa dapat patternnya. Pertama kita kalau tarik dari Fibonacci retracement dari sini ke sini ya, ini dari paling low sampai the last swing high atau high yang paling tinggi gitu, kita mendapatkan beberapa angka Fibonacci gitu ya. Tapi kalau misalnya di Fibonacci penurunan di area 0,382 itu angka 1,7 dan juga di 0,5 di 1,4. Saya bold dulu area ini, merupakan area yang menjadi saya marking ya. Marking area ini sampai ke area ini gitu ya, sampai ke area 618. Nah, kenapa ada di angka itu gitu ya. Ini ntar saya naikin bold sampai sini.
kasih rapi. Ya. Oke. Nah, kenapa saya ngebold area ini? Jadi angka seksinya adalah 0,382, 0,5 sampai 618 karena magnet harga yang cukup memberikan kekuatan pantulan ya untuk di Fibonacci retracement. Dan saya punya beberapa area supply. Coba diperhatikan di sini ada beberapa area demand, yaitu di sini. Lihat ya, ini sini saya ngezoom sedikit ya. Ini kalau gampang sulitnya cari aja indikator SND ya, supply and demand ya, ini dari ini bisa dilihat namanya. Kalau gambar manual bisa, jadi pas harga naik ada satu candle wick di sini. Nah, ini kita jadikan sebagai area demand gitu. Area di mana harga bisa ngepantul di situ gini ya. Ini demand, ini demand ya. Blocking area. Nah, ini area supply. Jadi harga bisa mantul untuk turun. Oke. Kita lihat dari sini kita dapat nih interest, point of interest itu biasa di VIP di bab 2. Tentang pelajaran entry, point of interest, cara menarik probabilitas terbanyak. Kita mengumpulkan ini semua layaknya sebuah hipotesis. Kalau kita ngesusun sebuah penelitian, baik tesis, skripsi, apapun itu ya, kita tentu mengumpulkan beberapa hipotesis dan dijadikan variabel dan kita kaji yang mana yang memberikan angka yang paling tinggi. Oke, sesimpel itu sebenarnya ya. Bahasanya terlihat tinggi tapi sebenarnya saya bodoh ya. Saya bukan orang pinter, biasa aja gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tarik Fibonacci extension ya dari ini seperti ini Fibonacci extension ya dari saya jelasin sementara saya tarik ya. Ini Fibonacci extension saya pakai dari atas swing high, swing low terakhir, swing high terakhir gitu ya. Sebenarnya Fibonacci extension dipakai untuk exit kalau kita narik sek ke atas, tapi ini untuk ke bawah karena kita beranalogi dia akan extend juga ke bawah. Nah, kita mencari interest tertinggi dari ini semua ya. Itu kita akan mendapat di area ini. Area mana yang paling banyak bersentuhan. Ya, area yang paling banyak bersentuhan area Fibonacci-nya gitu ya. Nah, area paling banyak kita dapat di area ini nih. Ini ada 0,5 di sini, masuk di area kotak ini ada 0,618 di sini, ada 0,7 di sini ya kan. Nah, terus di sini juga ada semua ini dalam box area demand ya, area demand. Jadi kita mendapatkan harga-harga. Harga tuh bebas. Anda bisa akhirnya ngeblocking beberapa titik harga mulai dari sini sekarang bisa cukup kuat untuk sebagai area pantulan karena sekarang berada di area demand dan juga area Fibonacci 0,5 untuk Fibonacci extension ya. Dia pasti akan memantul. Terus di sini ada 0,618 untuk extension dan 0,32 untuk retracement. Berarti kita punya dua pantulan point of interest dan juga masih dalam area demand dan juga di area ini gitu ya. Di 15535 gitu ya, di sama Fibonacci extension 0,786 dan 0,5 untuk retracement. Jadi kita punya 3 area interest. Nah, tapi kalau paling bottom dia bisa sampai selonjor ke daerah ini ya 1,2. Nah, kalau Anda bertransaksi spot, Anda bisa melakukan DCA ya, cicil, bikin angka-angkanya dicicil sedikit-sedikit ke bawah. Kalau di dalam Bitcoin Goceng kami menamakan strategi itu KG Bunsin. Silakan seperti apa, beli modal dasar di situ saya jelaskan. Jadi kita melakukan piramida cost value agar supaya kita bisa mendapat semua posisi dan dapat rata-ratanya gitu. Nah, caranya seperti apa dalam VIP saya ngajarin. Tapi intinya kalau Anda mau masuk silakan hari ini dan saya menunggu di angka 1,7 seperti tadi. Oke, saya rasa seperti itu. Seperti apa hasilnya saya menunggu di 1,7 1.7032 ya. Berarti di area sekitaran sini. Oke. Nah, hasilnya seperti apa? Tentu akan kita lihat sama-sama di episode selanjutnya di series token Aster di Bitcoin Goceng. Tentunya kita akan sekarang berada di ranah perpetual ya, perpetual checks ya, bukan DEX tapi checks, tapi perpetual atau futures dengan leverage kali 2 dan kita tidak bertransaksi di DEX-nya lagi. Kenapa? Ada penjelasan sendiri dan apakah nanti akan masuk? Ada juga penjelasan sendiri, bisa di episode yang lain. Tapi terima kasih sudah menonton di Bitcoin Goceng di series Token Aster. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokus ke trading dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di area ini happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya
tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.